Baiklah, pada saat ini kita akan membahas tentang pemrograman modular prosedur. Apa itu yang dimaksud dengan pemrograman modular prosedur? Nah, di sini ada teknik pemrograman modular. Program dipecah menjadi beberapa subprogram yang lebih kecil. Subprogram kadang independen dari program utama, sehingga dapat dirancang tanpa mempertimbangkan konteks tempat nantinya ia akan digunakan. Bahkan dapat dirancang orang lain. Modularisasi memberikan dua keuntungan. Untuk aktivitas yang harus dilakukan lebih dari satu kali. Modularisasi menghindari penulisan teks program yang sama secara berulang-ulang. Kemudian, ada kemudahan dalam menulis dan menemukan kesalahan atau yang disebut dengan debugging program. Definisi dari prosedur. Apa itu yang dimaksud prosedur? Prosedur adalah modul program yang mengerjakan tugas atau aktivitas yang spesifik dan menghasilkan suatu efek neto. Efek neto sendiri yaitu diketahui dengan membandingkan keadaan awal dan keadaan akhir pelaksanaan sebuah prosedur. Jadi pada setiap prosedur harus didefinisikan keadaan awal dan keadaan akhirnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendefinisian prosedur. Struktur prosedur sama dengan struktur algoritma, yaitu ada bagian judul, bagian deklarasi, dan badan prosedur itu sendiri. Setiap prosedur memiliki nama unik, dan nama sebaiknya harus diawali dengan kata kerja, misalnya tukar, hitung luas, cari maksimal, dan lain-lain. Bagaimana cara pemanggilan prosedur? Prosedur diakses dengan memanggil namanya dari program pemanggil, atau program utama atau modul program lain. Dalam program pemanggil, prototipe prosedur harus dideklarasikan supaya program pemanggil mengenali nama prosedur tersebut serta cara mengaksesnya nanti. Nah, dalam prosedur ada nama lokal dan nama global. Apa yang dimaksud dengan nama lokal? Yaitu nama-nama di bagian deklarasi prosedur bersifat lokal hanya dapat digunakan di dalam prosedur yang melingkupinya. Nah, di sini kita bisa lihat dalam prosedur itu ada nama lokal dan nama global. Apa yang dimaksud dengan nama lokal? Nama lokal itu yaitu nama-nama di bagian deklarasi prosedur bersifat lokal hanya dapat digunakan di dalam prosedur yang dapat melingkupinya. Nama global yaitu nama-nama yang dideklarasikan di program utama bersifat global dapat digunakan di bagian manapun dalam program, baik di program utama maupun di prosedur. Menggunakan nama lokal atau nama global. Jika nama, kita bisa lihat teman-teman, jika nama yang ada di dalam kurung ini itu digunakan di seluruh bagian program, maka harus kita deklarasikan secara global atau menggunakan nama global. Jika nama tersebut hanya digunakan di dalam suatu prosedur itu sendiri, maka sebaiknya kita deklarasikan secara lokal. Nah, teman-teman, usahakan menggunakan nama global sesedikit mungkin atau seminim mungkin, karena menyulitkan dalam pencarian kesalahan atau debugging. Nah, di sini juga ada yang namanya parsing parameter. Kebanyakan program memerlukan pertukaran informasi antar prosedur atau fungsi dan titik di mana ia dipanggil. Parameter berfungsi sebagai media komunikasi antara modul dengan program pemanggil. Tiap item dapat ditransferkan antara parameter aktual dan parameter formal
Apa yang dimaksud dengan parameter aktual dan parameter formal? Nah, sini bisa kita lihat teman-teman, parameter aktual itu yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan, dan parameter formal yaitu parameter yang dideklarasikan di bagian header prosedur itu sendiri. Saat prosedur dipanggil, parameter aktual menggantikan parameter formal. Tiap parameter aktual berpasangan dengan parameter formal yang bersesuaian. Aturan penting yang harus kita perhatikan. Jumlah parameter aktual pada pemanggil prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan parameter formal yang bersesuaian. Jadi tidak boleh beda tipe ya teman-teman, harus sama tipenya. Tipe yang parameter aktual dengan parameter formal. Jadi dia harus sesuai. Tiap parameter aktual harus dideklarasikan atau diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal. Yang bersesuaian bergantung pada jenis parameter formal. Jadi di sini teman-teman ada beberapa jenis parameter formal yang disertakan dalam prosedur. Yaitu ada parameter masukan atau input parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur nanti. Yang kedua yaitu ada parameter keluaran atau output parameter, yaitu menampung nilai keluaran yang dihasilkan oleh prosedur. Nah, yang berikutnya ada parameter masukan atau keluaran yang berfungsi sebagai masukan sekaligus keluaran dari prosedur. Nah, di sini juga pada bahasa pemrograman, parameter masukan itu bisa kita lihat di sini, yaitu value parameter atau parameter by value. Dan juga ada parameter keluaran dan parameter masukan atau keluaran itu dalam program akan dinamakan reference parameter dan parameter by reference. Jadi jangan sampai salah penulisan ya teman-teman dalam programnya nanti. Kalau ingin menjalankan program itu kita harus dapat dengan sesuai menamakan parameternya ya. Nah, parameter masukan yaitu nilai parameter aktual diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian untuk digunakan dalam bidang prosedur yang bersangkutan. Nilai yang dinyatakan oleh parameter masukan tidak dapat dikirim ke arah sebaliknya. Perubahan nilai parameter di dalam prosedur tidak mengubah nilai parameter aktual. Nama parameter aktual boleh berbeda dengan nama parameter formal. Untuk yang parameter keluaran, digunakan untuk menampung nilai keluaran dari prosedur yang akan digunakan oleh program pemanggil. Nama parameter aktual di program pemanggil akan menggantikan substitut atau nama parameter formal yang bersesuai dengan prosedur. Setelah pemanggilan, parameter aktual akan berisi nilai keluaran dari prosedur yang telah kita panggil. Nah, parameter masukan atau keluaran. Nilai parameter aktual akan diisikan ke parameter formal yang bersesuaian untuk digunakan dalam prosedur. Dan nama parameter aktual juga digunakan dalam prosedur. Nantinya untuk menampung keluaran atau nilai yang akan berubah. Dalam membuat algoritma atau program perlu dipikirkan program dengan prosedur atau tanpa prosedur, prosedur dengan parameter atau tanpa parameter, dan parameter masukan, parameter keluaran, dan atau parameter masukan atau keluaran. Jadi teman-teman, dalam kita membuat suatu algoritma atau program, perlu kita pikirkan dulu. Apakah itu program dengan prosedur atau tanpa prosedur, atau prosedur dengan parameter atau tanpa parameter, dan lain-lain. Nah,
Teman-teman, hal yang harus kita perhatikan, cara pendefinisian prosedur, penggunaan parameter masukan, keluaran dan masukan atau keluaran, parsing parameter, tipe data, parameter aktual dan formal, nama lokal dan nama global. Jadi teman-teman, hal-hal yang harus kita perhatikan juga dalam pembuatan suatu algoritma, suatu prosedur atau program, nanti yaitu ada bagaimana pertama kita harus mendefinisikan suatu prosedur itu sendiri. Dan juga yang berikutnya yaitu cara penggunaan parameter masukan, keluaran, dan masukan atau keluaran. Berikut juga ada yang harus kita perhatikan yaitu parsing parameternya ya teman-teman dari prosedur tersebut. Dan kemudian ada tipe data parameter aktual dan parameter formal. Jadi seperti yang telah kita bahas tadi teman-teman, parameter aktual dan formal itu harus sesuai ya. Namanya bisa beda tapi tipe datanya itu harus sesuai. Nah, yang terakhir yang kita harus perhatikan yaitu ada nama lokal dan nama global. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh dari prosedur. Mungkin ada 4 contoh dari prosedur, yaitu ini ada contoh pertama. Ini prosedur hit rata-rata yang bisa teman-teman lihat di slide ya, di layar pada saat ini. Dan juga ini ada contoh kedua yaitu rata-rata bilangan. Ini ada contoh lagi prosedur turunkan harga. Nah, ada 4 contoh ya teman-teman di sini dari pembuatan prosedur. Nanti teman-teman bisa aplikasikan atau teman-teman bisa lakukan di teman-teman masing-masing ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk pembahasan mengenai materi tentang pemrograman modular prosedur pada saat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.